Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan Pilpres 2024 mendatang, menjadi teka-teki di kalangan netizen. Lalu siapakah sosok orang di balik layar yang bermain biduk mengusung Gibran Rakabuming Raka? Inilah dia orang di balik layar tersebut. Gibran digadang-gadang sebagai sosok pemimpin muda yang cakap dalam berkomunikasi dengan rakyat dan mumpuni mengatur sistem pemerintahan. Menurut ulama tersohor Gus Miftah, sosok putra sulung Jokowi itu dianggap cakap dan mampu mendampingi Prabowo memimpin Indonesia dalam koalisi Indonesia Maju. Pemilihan Gus Miftah mengusung Gibran bukan tanpa alasan. Kiai kondang asal Lampung tersebut sempat bermunajat di Makkah sebelum menentukan pilihannya membawa sosok Gibran ke Kertanegara, Jakarta. Untuk lebih jelas simak wawancara tim DH Entertainment News dengan Gus Miftah berikut ini. Ini kan Golkar udah nentuin sikap, Bah, dan ngeluarin nama cawapresnya Gibran. Tanggapan Abah seperti apa, Bah, melihat kondisi politik yang saat ini? Jujur kalau saya nggak kaget. Karena memang kalau saya secara pribadi sudah punya feel sejak musim haji ya, karena salah satu doa saya di Mekah ya Mas Gibran jadi wakil presiden. Makanya kenapa pulang dari Mekah saya langsung ketemu Mas Gibran. Salah satunya berbicara soal kemungkinan itu. Dan Mas Gibran tetap enggak mengatakan waktu itu, karena memang dia enggak ada ambisi, enggak ada ambisi. Tapi bahwa kita yang kemudian melihat potensi yang dia miliki, ya kita dari awal yakin bahwa yang akan terpilih jadi calon Wapres itu ya Mas Gibran. Sehingga kalau hari ini ada berita ini saya nggak kaget. Berarti ini doa dari Abah juga nih dari Mekah kemarin, Abah? Iya, kita udah berharap di situ. Jadi waktu itu di Mekah saya pulang harus ketemu langsung Mas Gibran. Makanya nggak berapa lama setelah pulang haji saya langsung ketemu Mas Gibran. Artinya ini tidak mengejutkan bagi saya. Contoh begini yang saya datang ke Bu Khofifah itu. Satu hal memang saya diminta untuk komunikasi sama Bu Khofifah. Tapi di satu sisi ya untuk memecah konsentrasi. Sehingga tidak semuanya orang fokus kepada Mas Gibran. Kan kasihan juga kalau beliau dalam tekanan terus kan. Begitu saya datang ke Bu Khofifah kan beritanya langsung gantikan Bu Khofifah. Itu untuk mengurangi tekanan publik kepada Mas Gibran. Berarti kemarin pertemuan di Tuban sama Pak Erlangga ada pembahasan soal ini dong, Pak? Sudah ada. Sudah, kita bicara soal itu kemungkinan salah satu alternatif terkuatnya adalah Mas Gibran. Walaupun secara pribadi dan personal Pak Erlangga itu belum ketemu sama Mas Gibran. Belum ketemu sama Mas Gibran dan secara organisasi Golkar juga belum memutuskan. Tapi sudah ada tanda-tanda bahwa memang salah satu yang terkuat itu adalah Mas Gibran. Contoh ketika kita buat simulasi ya antara Mas Prabowo dengan Mas Gibran, ketika disandingkan Mas Prabowo dengan nama lain, kita nggak perlu nyebut nama ya, itu selisihnya tipis. Padahal kan kalau dilihat dari calon-calon nama lain yang beredar, itu nama Gibran paling akhir kan, dibandingkan nama-nama bukan lainnya lah. Itu kan udah ada setahun yang lalu bahkan 2 tahun. Dan ketika disimulasikan dengan Mas Gibran itu selisihnya cuma 2%. Pak Prabowo dengan calon lain umpamanya itu 38 umpamanya. Ketika Mas Prabowo dengan Mas Gibran 36. Yang ini belum bergerak saja sudah seperti ini. Kan sampai hari ini belum ada Mas Gibran secara pribadi nggak bergerak kan? Karena memang dia belum mengiyakan baru hari ini. Beliau belum mengiyakan saja. Coba kita lihat relawan-relawan yang tumbuh secara organik itu kan nggak terbentuk. Kayak kemarin saya di Bali, di seluruh Indonesia. Belum lagi doa-doa pondok pesantren. Saya punya banyak video itu kiriman dari daerah-daerah, deklarasi dan doa bersama untuk Mas Gibran. Padahal Mas Gibran belum mengatakan iya. Itu satu, surveinya sudah tinggi. Jaringan relawan organik itu begitu cepat terbentuk. Oke. Bah, tadi Pak Prabowo di pidatonya di DPP bilang bahwa kita ini perlu sosok pemuda, Pak. Sosok pemuda untuk melanjutkan estafet kebangsaan ini, Pak. Gitu, Pak. Tanggapan Abah kira-kira dengan hadirnya Mas Gibran sebagai cawapresnya dia, bahwa ini ada gayung bersambut gitu, Pak?
Saya selalu berpegang kepada kaidah inna fi yadi subani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda itu urusan umat. Wa fi aqdamiha hayatah, dan di telapak kaki pemuda itu adalah kehidupan umat. Saya pikir memang bangsa ini ketika kita memiliki bonus demografi dengan 56% itu kaum milenial, nggak salah kan kemudian kita punya pemimpin muda. Contoh kemarin Ekuador, presiden terpilih itu baru 36 tahun. 36 tahun. Artinya dunia saja mengizinkan itu. Ya. Kenapa kita masih memperdebatkan ini? Satu, ini kan dinasti. Itu kan given yang kita tidak bisa minta. Kalau boleh dilahirkan, ya saya milih Sejanai Gus Dur. Ya kan begitu. Jadi kalau kita sekarang mempersoalkan politik dinasti umpamanya, ya mohon maaf, ibu kita, Ibu Megawati, itu ya besar karena bapaknya Pak Karno, Pak. Ya. Mbak Puan juga sama, mendapatkan nama kebesaran dari seorang ibu. Mas AHY juga sama, bisa mendapatkan nama besar ya karena ada Yudhoyono di belakangnya. Mbak Yeni Wahid sama. Demikian juga dengan yang lain seperti Pak Tommy Soeharto dan sebagainya. Kenapa kok yang dipermasalahkan dinasti cuma Mas Gibran? Kenapa yang lain enggak? Apa karena sekarang masih menjabat? Artinya gitu? kalau ada orang yang mempermasalahkan Mas Gibran kanannya Pak Jokowi, itu sama halnya ada yang mempermasalahkan Bu Megawati kenapa jadi anaknya Bung Karno. Kan logikanya begitu. Iya, Pak. Logikanya begitu. Benar. Jadi mau dipaksakan kayak apapun kemudian kalau memang tidak punya kemampuan ya susah. Ketika dijual kayak apa kalau memang nggak punya, nggak laku ya susah, nggak marketable ini. Gitu. Bahwa ini ada campur tangan Tuhan bagi saya, iya, pasti. Kok sampai terjadi seperti ini. Tapi ketika hanya melekatkan dinasti politik kepada Mas Gibran saja, saya pikir tidak fair. Ya kan? Nggak fair. Tapi Pak, boleh minta pendapat nggak mengenai kan sebelumnya Gibran udah ditunjuk menjadi juru kampanye PDIP nasional bareng Bobi. Tetapi keesokan harinya Gibran menghadiri Rapimnas Golkar dan indikasinya kuat bahwa akan menjadi cawapres. Akan menjadi sengit nggak Bang peta politik dari partai kok dua partai tersebut? Bahwa Mas Gibran ditunjuk sama partai lamanya untuk menjadi jubir kan ya haknya partai. Tapi apakah kemudian Mas Gibran menerima atau enggak kan juga hanya Mas Gibran. Ya kan gitu. Ketika saya didapuk katakanlah untuk menjadi sesuatu, kemudian saya menerima atau enggak itu kan terserah yang bersangkutan. Nah, apakah kemudian akan menimbulkan ekses panjang? Saya pikir memang kita perlu dewasa berpolitik. Kayak bahasa yang kemarin kita sempat ramai itu yang saya sampaikan, kalau bisa tuh orang-orang baik kayak gitu ngawal capres. Iya, betul Pak. Iya kan? Supaya bisa mengarahkan capres. Bagaimana kampanye secara ramah tanpa harus menjelekkan pihak lain. Bagaimana kita mempoles calon kita sebaik-baiknya tanpa harus menjelekkan calon yang lain. Bagi saya Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar ini semuanya orang baik. Semuanya orang baik. Jangankan ya begitu mereka terpilih menjadi calon saja, ini sudah merupakan kehendak Allah. Bahwa dari 3 orang nanti kemudian siapa yang terpilih itu juga kembali kepada Lauhul Mahfuz. Nah, kewajiban kita itu mengkampanyekan calon kita sebaik mungkin tanpa harus menjelekkan yang lain. Saya pikir tugas-tugas para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Ternyata berkampanye itu asik. Ini namanya pesta demokrasi, namanya pesta itu ya harus seneng-seneng, bukan menakutkan. Ini pesta demokrasi, bukan pesta hantu ini loh. Bukan demokrasi. Maka saya berharap justru bangsa Indonesia betul-betul menyambut dengan penuh rasa bahagia dan sukacita terhadap pemilu ini tanpa harus menimbulkan efek negatif seperti permusuhan. Kalau saya begitu. Bah, pertanyaan khusus nih, Bah. Di mata Abah seorang Gibran seperti apa, Bah? Muda visioner. Muda visioner. Saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi yang beliau mengatakan begini, Gus, kerjanya Mas Gibran di Solo dulu sama mungkin zaman saya bagusan Mas Gibran, Mas. Kan bisa dilihat dari bukan ini statement, dari bukti nyata di lapangan kan.
belum 3 tahun beliau memimpin Solo. Solo begitu disegani oleh dunia dengan perubahan yang luar biasa. Saya pikir kalau Pak Jokowi hanya membanggakan anaknya tanpa bukti, beliau nggak akan berani lah ya. Karena sekarang kan semuanya bisa dilihat, ada tolak ukurnya, ada barometernya, dan itu ternyata terbukti. Mbak, saat ini sedekat apa Mbak Abah sama Mas Gibran? Pernah Ya. nggak dia minta pendapat Abah? Oh Atau dia banyak, soal politik? banyak. Termasuk kemarin rencana hari Rabu beliau mau diundang sama DPP PDI, itu saya menyarankan untuk hadir. Kalau memang dipanggil Mas dari Solo, silakan Mas. Saya malam saya WA, silakan saya minta Mas Gibran untuk datang. Bila perlu pamit atau izin. Karena bagi saya akan lebih gentle kalau Mas Gibran ini datang tanpa hidung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Jadi gentle saja. Dan dia, iya Gus, nanti kalau memang benar saya dipanggil hari Rabu, saya akan datang. Itu ngomong sama saya. Termasuk ketika dia bersikukuh sampai hari Selasa, dia itu masih, saya itu nggak nyaron Gus. Enggak. Lagi aja juga butuh konsultasi sama orang tua juga nggak di rumah. Gitu. Terus kemudian saya bilang, Mas, agama itu melarang kita untuk ambisi terhadap sebuah jabatan. Tapi ketika amanah itu datang, apalagi ada nilai maslahat, kita tidak boleh menolak Mas. Panjang chatting saya sama dia soal itu. Saya mencoba meyakinkan bahwa Mas Gibran ini layak dan cocok untuk mendampingi Mas Prabowo. Iya Mbak Adi. Bukan karena keinginan dia, enggak. Justru kita yang terus-terusan mendesak beliaunya. Ini kan soal kelayakan ya Bang. Banyak orang yang menilai bahwa Mas Gibran ini terlalu muda, masih terlalu muda, belum punya banyak pengalaman gitu Bang. Kalau pandangan Abah terhadap pendapat-pendapat seperti itu kayak gimana Bang? Bagaimana punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Ya. Iya kan? Iya. Yang jelas bahwa kemampuan dia di Solo sudah teruji. Nah, ayo, jangan karena kita takut kalah kemudian mengatakan dia tidak layak. Ini kan penting gitu. Jadi bertarung aja gitu Ya ya? bertarung saja secara fair, kembalikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kemudian kita akan bertarung secara gentle. Jadi saya kok menganggap hari ini orang-orang yang kemudian nyerang Mas Gibran atau mungkin bahkan Mas Prabowo seperti mengatakan sudah tua istirahat saja, kakinya sudah pincang, ngapain sih mau istirahat saja, itu kok menurut saya bahasa-bahasa orang yang takut kalah. Ya kalau memang dianggap tidak layak kan kamu nggak harus takut. Berarti caramu lebih baik, kenapa kok takut? Ya kan? Begitu dia udah membuli apalagi soal fisik, itu menurut saya karena takut kalah. Harusnya kan dia ngeremehin lawan. Harusnya ngeremehin, cuman kayak lu gue pasti menang nih. Nah, kan? Kalau emang dianggap tidak layak kan, nah, kenapa kok malah menyarankan untuk tidak maju? Itu berarti ada ketakutan. Bang, mengenai Pak Jokowi, apakah ada isunya di sana seperti digembosi Bang? Maksudnya Kaisang ke PSI, Projo mendukung Prabowo, terus sekarang si Gibran masuk ke Golkar gitu. Apakah itu masuk bagian dari ngegembosin PDI atau seperti apa? Karena pendukung Ini bukan masalah gembos atau tidak gembos. Sejak kapan Projo itu berafiliasi dengan PDI? Kan nggak wong dia relawan kok. Namanya jelas. Dan Mas Kaisang kan belum jadi anggota PDI kan? berarti di sini agak ini Gibran ya Pak? Iya itu loh, yang anggota PDI itu Gibran. Dan saya pikir di Indonesia itu pindah satu partai ke partai yang lain itu biasa. Nggak cuma Mas Gibran, coba kita lihat. Satu keluarga pun sah aja sekarang ya Bang? Dalam satu keluarga beda Ya, partai gitu. ya bagi saya sah-sah saja. Nggak tahu kalau itu memang peraturan internal di PDI, kita nggak mau tahu, ya itu urusan mereka gitu. Tapi bahwa orang di Indonesia pindah partai itu biasa. Ya Pak Prabowo dulu juga Golkar. Nah, itu. Pak Surya Paloh juga Golkar itu. Ya kalau kemudian ganti partai kan ya biasa-biasa saja. Kita menyikapinya saya pikir wajar-wajar saja. Karena sekali lagi bahwa politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Makanya dulu yang kelihatan dekat dengan Pak Jokowi malah sekarang menyerang. Yang dulu kelihatan jauh malah sekarang teman. Ya biasa-biasa aja itu. Mungkin ada satu lagi Bang. Ya, terakhir ya. Ya misalnya Pak Prabowo terpilih, mungkin kan kansnya besar dan sampai sekarang survei mengatakan elektabilitas masih tinggi ya Bang. Tawaran-tawaran terhadap kepada Abah itu seperti misalnya Jujur saja kita pernah ngobrol soal Kementerian Agama, tapi buru-buru saya tolak. Oh gitu Bang. Saya nggak ada gambaran jadi pejabat.
Saya dai saja. Sampai ini saya nggak punya gambaran. Udah, ya kenapa saya milih Pak Prabowo? Yang pertama, guru-guru saya semuanya yang sepuh-sepuh mendawuhkan kepada saya untuk nemenin Mas Prabowo. Kemudian juga ada pernyataan beberapa kali secara implisit dari Pak Jokowi, saya untuk mendukung Pak Prabowo. Kemudian yang ini yang paling penting, Gus Dur pernah mengatakan Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Kalau ini terjadi, nggak ada yang meragukan keahlian Gus Dur. Dan kewajiban saya sebagai santri mengawal bahwa apa yang disampaikan Gus Dur itu benar. Ini paling penting. Ya kan? Kalau ini Pak Prabowo jadi presiden, nggak ada yang meragukan keahlian Gus Dur. Itu artinya saya menjaga marwah kiai saya, Gus Dur. That's point. Ambil banget nih.